saya di sini atas nama Stefanus Adi Pratama dari Universitas Jambi dengan NIM C1B02028, kelas manajemen R003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, mata pelajaran manajemen keuangan. Dosen pengampu yaitu Dr. Tony Aurora Lubis SEMM. Kita lanjut dengan pembahasan ini. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian perencanaan jangka pendek atau BEP. Secara umum, pengertian perencanaan adalah suatu proses menentukan hal yang ingin dicapai, tujuan di masa depan, serta menentukan berbagai tahap yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Perencanaan planning dapat juga didefinisikan sebagai suatu kegiatan terkoordinasi untuk mencapai tujuan tertentu dalam kurun waktu tertentu. Dengan begitu, di dalam pencapaian mengkaji ketidakpastian, mengukur kapasitas, menentukan arah pencapaian, serta menentukan langkah untuk mencapainya. Tujuan perencanaan jangka pendek (BEP) pada setiap organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda-beda dan tentu saja perencanaan dibuat pada berbeda-beda. Namun pada dasarnya tujuan organisasi melakukan perencanaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi. Yang kedua, memberikan arahan (direction) kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. Yang ketiga, menghindari atau setidaknya meminimalisasi potensi terjadinya tumpukan tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang keempat yaitu menentukan standar tertentu yang harus digunakan dalam pekerjaan sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Manfaat perencanaan jangka pendek atau BEP berguna untuk melaksanakan setiap tugas kegiatan dengan baik serta jauh dari terarah, karena segala sesuatu terjadi terkoordinasi dengan sangat baik. Sebuah rencana yang dibuat berdasarkan hasil penelitian tentu saja akan memberikan hasil yang akurat, sehingga resiko kesalahan dapat diminimalisir dengan sangat baik. Setiap perencanaan dan tahap pelaksanaan akan lebih mudah diawasi sehingga kemudian besar hasilnya pun akan menjadi sesuai dengan harapan. Yang empat, dapat digunakan sebagai bentuk pedoman untuk melakukan berbagai aktivitas atau tindakan pelaksanaan sehingga setiap pihak dapat memiliki pandangan yang sama untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan tersebut. Karakteristik perencanaan jangka pendek atau BEP. Dalam perencanaan terhadap beberapa karakteristik yang berbedanya dengan fungsi manajemen lainnya. Berikut ini merupakan beberapa karakteristik perencanaan. Yang pertama, fungsi manajerial. Perencanaan adalah fungsi manajerial pertama, dengan terpenting menyediakan dasar untuk fungsi lain yang dari manajemen, yaitu berorganisasi, kepegawaian, pengarahan, pengendalian, karena dilakukan di dalam lingkup perencanaan yang dibuat. Yang kedua yaitu berorientasi pada tujuan. Perencanaan berfokus pada mendefinisikan tujuan organisasi, mengidentifikasi tindakan alternatif, dan memutuskan rencana tindakan yang tepat yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu pervasif. Pengertian pervasif dalam hal ini merupakan harus dapat hadir di semua segmen yang diperlukan di semua level organisasi meskipun ruang lingkup perencanaan bervariasi dari berbagai tingkat dan departemen.
Proses berkelanjutan. Perencanaan dibuat ini jangka waktu tertentu, dikatakanlah untuk semua bulan. Seterusnya, setelah periode tersebut berakhir, rencana berubah dibuat dengan pertimbangan persyaratan dan kondisi organisasi saat ini dan di masa depan. Oleh karena itu, perencanaan adalah proses berkelanjutan karena rencana dibangkai, dijalankan, dan diikuti oleh rancangan lain. Proses intelektual. Perencanaan merupakan sebuah latihan mental yang melibatkan perencanaan logika, berpikir, memperkirakan, membayangkan, serta cerdas berinovasi dan dengan lain-lain. Futuristik. Dalam proses perencanaan kita dapat mengikuti masa depan. Ini mencakup memproyeksikan masa depan, melakukan analisis prediksi sehingga organisasi dapat menghadapi tantangan masa depan secara efektif. Pengembalian keputusan. Keputusan dibuat mengenai pilih tindakan alternatif yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan. Alternatif yang dipilih harus terbaik di antara semua pilihan. Yang memiliki pilihan banyak kelebihan dan sedikit kekurangan. Kesimpulan, perencanaan adalah tahap paling penting dalam fungsi manajemen. Tanpa adanya perencanaan, maka fungsi manajemen yang lainnya seperti pelaksanaan, pengontrolan, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau aktivitas yang direncanakan. Adapun tujuan manfaat dari perencanaan itu sendiri pada dasarnya ia sebagai pedoman arah standar pengawasan alat untuk berkoordinasi dalam melaksanakan suatu kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, ruang lingkup dari perencanaan ini sudah terdiri dari perencanaan, dimensi waktu, dimensi spesial, dimensi tingkat, teknis perencanaan, dan dimensi jenis. Sekian dari video saya. Jika ada tutur kata yang saya salah, minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga dengan adanya video ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman atas perhatiannya. Lagi terima kasih. Oke. Salam dari saya, yaitu salam sukses. Terima kasih.